Tahun 2025 tuh ya gitu deh, banyak banget yang terjadi ya. Kalau di awal tahun kemarin kalian bilang ke aku kalau John Cena yang jadi heel bakal menang gelar juara dunia ke-17, terus malah tap out di pertandingan terakhirnya, aku pasti bakal bilang kalian itu gila. Tapi ya, itulah serunya WWE sekarang. New era di bawah Triple H itu susah ditebak, kadang berantakan tapi selalu jadi bahan omongan. Kita udah lihat Jey Uso sama Stephanie McMahon ngebuktiin diri jadi bintang utama. Kita lihat kembalinya The Beast, Brock Lesnar, dan The Man Becky Lynch. Dan pastinya CM Punk akhirnya dapat main event WrestleMania yang selama ini dia incar. Tapi pas kita tutup buku tahun 2025, pertanyaan gedenya adalah apa yang bakal terjadi selanjutnya. Di video ini aku punya 5 prediksi gila buat WWE di tahun 2026. Dari kembalinya para legenda sampai bubarnya salah satu faksi paling dominan. Yuk kita bahas. Kita mulai dari The Ring General. Tahun 2025 buat Gunther itu bener-bener bersejarah. Dia nggak cuma menang pertandingan, dia ngancurin warisan para legenda. Dengan nambahin nama Goldberg dan si God John Cena ke daftar korbannya, Gunther kayaknya udah resmi nerusin gelar The Legend Killer yang dulu ditinggalin Randy Orton. Pertandingan lawan Cena itu maksa ikon satu generasi buat tap out di laga pensiunnya. Itu sih hit atau rasa benci dari penonton yang udah jarang banget kita lihat sekarang. Tapi Gunther belum selesai beresin para old guard. Selama beberapa bulan terakhir, kita lihat para veteran kayak CM Punk, Rey Mysterio, dan AJ Styles mulai berhadapan langsung sama Gunther. Mereka muak lihat Gunther yang gak punya rasa hormat sama para legenda yang ngebangun rumah ini. Masalahnya gini soal AJ Styles, The Phenomenal One itu performanya masih di level yang bintang-bintang setengah umurnya aja gak sanggup ngejar. Tapi AJ juga udah terbuka kalau dia udah mulai ngeliat garis finish. Di tahun 2026, prediksiku Gunther bakal jadi orang yang bener-bener pensiunin dia. Bayangin aja ceritanya. AJ pengen satu kali lagi naik ke puncak, tapi Gunther nganggep dia cuma barang rongsokan yang harus dibuang. Pertandingan pensiun di acara premium di mana Gunther benar-benar jadi orang yang nyelesain karir para ikon. Ini soal penyerahan tongkat estafet tapi lewat cara yang brutal. Dekapan maut ala orang Austria ngelingkar di leher. Pindah dari divisi cowok ke divisi cewek, spesifiknya drama besar di SmackDown. Masih inget gak pas Naomi, Bianca Belair, dan Jade Cargill jadi trio Big Three? Rasanya kayak udah lama banget. Kita lihat retaknya pertama kali dari Naomi, yang rasa Jade kayak ngebayang-bayangin dia dan mau ngerebut posisinya, akhirnya dia jadi heel. Terus, The Storm sendiri juga ikutan berubah sifat setelah gagal dapat gelar di awal-awal. Tapi sejak Jade akhirnya ngerebut sabuk itu dari Tiffany Stratton bulan November lalu, dia benar-benar ngerusak apa yang ada di depannya. Tapi ada satu orang yang hilang dari sini, Bianca Belair. Si EST udah absen dari bulan April dan momen buat dia balik tuh pas banget. Jade udah ngacak-ngacak divisi dengan sikap barunya yang jahat, ngebully siapa aja yang berani lawan. Pas Bianca balik di tahun 2026, dia nggak balik buat reuni. Dia balik buat ngambil tahtanya. Ini sih, feud sekelas WrestleMania. Dua cewek paling atletis yang pernah ada. Aku yakin, Bianca bakal jadi orang yang nemuin cara buat ngalahin Jade Cargill dan menangin gelar tunggal pertamanya sejak tahun 2023. Sekarang kita ngomongin grup yang udah bertahan lama banget. Kebanyakan faksi itu cuma bertahan setahunan atau mungkin 2 tahun kalau hoki. Judgment Day udah jadi bagian penting di WWE selama hampir 4 tahun. Coba bayangin, dari era Edge, Damian Priest, Rhea Ripley, sampai sekarang ada Finn Balor, Dirty Dom, Jerry McDonough, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, dan Roxanne Perez. Mereka bertahan lebih lama dari siapapun. Tapi kita lagi lihat fase keretakan mereka. Finn Balor jelas kelihatan gampang emosi sama egonya Dominic. Kita juga udah lihat Liv sama Raquel sering ribut sejak Survivor Series. Di tahun 2026, filosofi nggak ada pemimpin itu bakal runtuh juga. The Judgment Day itu dibentuk buat nyiptain bintang dan akhirnya bintang-bintang itu pasti bakal tabrakan.
Prediksiku pas mungkin SummerSlam 2026 nanti The Judgment Day udah nggak ada lagi. Kita bakal lihat kehancuran besar yang menuju ke skenario perang saudara. Dominic Mysterio yang sekarang dapat sorakan sama banyaknya kayak hujatan, udah siap buat jalan sendiri tanpa harus sembunyi di balik grup. Udah waktunya mereka berenam berdiri di kaki sendiri dan tahun 2026 adalah tahun dimana grup ini benar-benar tamat. Yang satu ini agak personal. Tahun 2025 itu tahun yang sedih banget buat fans Kevin Owens. Setelah jadi heel yang keren lawan Cody Rhodes, KO harus absen di bulan April gara-gara cedera leher yang serius. Dia operasi di bulan Juli dan kita udah lihat video dia latihan, tapi balik lagi setelah operasi leher itu nggak pernah ada jaminannya. KO udah berumur 41 tahun, dia udah bergulat selama 25 tahun, dia benar-benar seorang prize fighter. Tapi coba pikirin, Kevin Owens belum pernah megang gelar juara dunia lagi sejak dia kalah dari Goldberg tahun 2017. Itu benar-benar nggak adil buat dunia gulat. Di tahun 2026, aku prediksi bakal ada cerita comeback yang luar biasa. Bayangin suasananya di acara premium besar, sang juara lagi sombong di ring, terus tiba-tiba lagu Fight Owens Fight bunyi. Penonton pasti bakal pecah banget. Aku yakin tahun 2026 bakal jadi tahun dimana Owens balik sebagai babyface, si veteran yang berjuang balik dari cedera parah buat menangin gelar utama buat terakhir kalinya. Ini cerita haru yang dibutuhin WWE, dan jujur aja ini pencapaian yang pantas didapat KO 10 kali lipat. Dan terakhir, prediksi yang bakal bikin internet geger. Chris Jericho. Y2J itu udah ngebantu bangun AEW dari nol, dan dia udah jadi demo god mereka selama bertahun-tahun. Tapi akhir-akhir ini rasanya visi awal AEW udah berubah, dan Jericho juga udah absen sejak pertengahan tahun lalu. Kabarnya kontrak Jericho bakal habis pas tahun 2026 dimulai. Kita udah lihat Cody Rhodes balik, kita lihat CM Punk balik, bahkan The Lucha Bros juga pindah. Tapi Jericho balik ke WWE buat satu retirement tour terakhir, itu bakal jadi berita paling gede tahun ini. Mau itu muncul tiba-tiba di anniversary Raw di Netflix besok, atau jadi kejutan di Royal Rumble, Jericho balik ke ring WWE itu bakal bikin dia bisa nyelesain karirnya di tempat dimana dia benar-benar jadi ikon global. Dia masih punya urusan yang belum kelar sama orang-orang kayak Kevin Owens, Seth Rollins, bahkan Gunther. 2026 adalah tahun dimana The Lionheart pulang ke rumah buat panggung terakhirnya. Jadi itu dia, Gunther pensiunin AJ Styles, Bianca ambil alih lagi posisinya, The Judgment Day bubar, kembalinya Kevin Owens dan pulangnya Chris Jericho. 2026 kayaknya bakal jadi tahun yang penuh perubahan besar dan momen emosional, tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Dari 5 prediksi tadi, mana yang menurut kalian paling mungkin terjadi? Terus, menurut kalian, Jericho beneran bakal balik ke WWE atau dia bakal di AEW selamanya? Siapa juga menurut kalian orang yang paling cocok buat pensiunin AJ Styles? Apakah Gunther atau mending orang kayak Kevin Owens yang baru balik? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can.